salam jumpa. Selamat bergabung dengan saya Patricia Lawford dalam program Dunia Relawan. Program ini akan hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kami juga akan menampilkan figur-figur relawan pilihan yang kisahnya mungkin bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi Anda. Anak-anak underground dimanapun mereka berada seringkali mendapat citra buruk dari masyarakat sekitar. Dandanan mereka yang khas kadang menyeramkan, atau bahkan banyak di antara mereka yang sering berbuat onar. Hal inilah yang memicu semangat Pei, seorang anak underground asal Bandung, untuk mengubah image negatif tersebut. Meski terkesan urakan, namun Pei mempunyai hati mulia dan peduli terhadap sekitar. Lewat yayasan adik kakak yang didirikannya, Pei memberi ruang kepada anak-anak sekitar untuk bermain dan belajar. Seperti apa kisah Pei, kami sajikan dalam liputan berikut ini. Komunitas underground. Sesuai namanya, aliran ini merupakan gerakan bawah tanah atau perlawanan terhadap budaya mainstream atau populer. Sebut saja punk, rock, ska, hardcore, reggae adalah aliran-aliran musik yang diusung underground. Dandanan komunitas ini pun khas. Gaya rambut warna-warni, body piercing atau tindik, dan kaos hitam. Subkultur yang berasal dari Eropa ini mulai merambah ke Indonesia termasuk kota Bandung pada tahun 1980. Seiring perkembangan zaman, pada era 1996 hingga 97, komunitas underground semakin marak di Kota Kembang. Meski perkembangannya terbilang pesat, komunitas underground di Kota Bandung tetap mendapat stigma-stigma negatif dari masyarakat, mulai dari brutal, bebas, tanpa aturan, hingga meresahkan. Hal inilah yang coba ditepis oleh Pei, seorang underground di Bandung yang mencoba menumbuhkan citra positif untuk anak-anak underground. Pairly Mavic Musidi atau yang akrab disapa Pei. Sosoknya sudah tak asing lagi di kalangan anak-anak underground Bandung. Di sebuah rumah yang kental nuansa underground di Jalan Baranang Siang inilah Pei menghabiskan banyak waktunya. Pria berpenampilan nyentrik ini mulai menggandrungi dunia underground sejak SMA. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak disetujui ayahnya. Didikan keras sang ayah pun tak mampu menghentikan kecintaannya terhadap budaya underground. Namun identitas underground inilah yang justru menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak sekitar. Pei mencoba mendirikan yayasan berbasis anak-anak pada tahun 2000. Jadi gini, sebenarnya larinya dari balas dendam. Saya tidak setuju dengan cara Bapak mendidik keluarganya, yaitu dengan kekerasan. Bapak saya selalu mengklaim bahwa saya hasil didikan Bapak saya, tapi saya ingin membuktikan bahwa tanpa kekerasan saya akan menghasilkan orang-orang lebih baik dari saya. Jauh lebih baik. Dan Bapak saya masih di Jerman. Dan saya pikir saya perlu sesuatu, saya perlu sebuah gerakan. Dan akhirnya dibikin Yayasan Adik Kakak. Yayasan Adik Kakak itu yayasan yang awalnya bergerak di penelitian budaya remaja. Jadi kita mempelajari budaya itu. Yayasan Adik Kakak mempunyai 2 program, yaitu kampanye bermain untuk orang tua dan tempat bermain gratis untuk anak-anak ekonomi lemah. Sayangnya, yayasan bertujuan mulia ini harus vakum pada tahun 2001. Kendalanya antara lain kurang modal dan sumber daya manusia. Namun niat tulus itu tak pernah sirna dari hati Pei. Ia berusaha mengumpulkan uang dengan berbisnis membuka usaha sablon atau yang biasa disebut clothing.
Modal awal P hanya Rp225.000. Usaha yang diberi nama Distribute Merchandise ini dimulai P pada tahun 2003. Melalui usaha clothingnya ini, P juga membantu anak-anak underground lain. Band-band pemula beraliran underground difasilitasi oleh P dengan memproduksi kaos bertuliskan nama band mereka. Modal awal dan biaya produksi seluruhnya ditanggung oleh P. Porsi band hanyalah mendesain gambar kaos. Uang hasil pemasaran kaos nantinya bisa digunakan anak-anak band untuk rekaman dan produksi album. Kamu punya band, saya punya Plastisol, gue bisa bikinin kaos-kaos kamu seperti produk luar, kamu bisa dagang, lebih mudah didaganginnya karena emang kualitasnya bagus. Dan bagaimana juga t-shirt itu adalah sebuah promosi kan, itu billboard berjalan. Bagi mereka itu sangat penting gitu. Barang-barang produksi P seluruhnya disablon menggunakan alat Plastisol yang diciptakannya sendiri. Kualitas sablon menggunakan Plastisol sama dengan kualitas garmen. Tak heran kaos produksi P selalu laris manis oleh pembeli. Berkat usahanya ini pula, P bisa membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan anak muda setempat. Hingga saat ini, jumlah karyawan P sekitar 30 orang. Mulai dari remaja hingga orang tua. Yang saya paling penting itu di dalam manajemen adalah kepercayaan. Saya nggak peduli mereka nggak selesai kuliah atau apa, karena segala sesuatu bisa dipelajarin. Saya ngambilnya justru teman-teman lagi, kenalan lagi, saudara atau saudara dari seseorang atau tetangga. Jadi emang orang-orang deket aja untuk kerja, dan emang mending saya didik dari nol. Karena saya juga semua belajarnya dari nol, jadi sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar, dan kadang-kadang di saat kita kasih kepercayaan mereka untuk mengembangkan sesuatu, mereka bisa berkarya di luar apa yang kita bayangin. P yang dibantu sang istri mampu memproduksi lebih dari 1.000 kaos per hari. Omset mereka per bulan mencapai Rp100 juta. Hampir sebagian besar distro atau toko kaos di Bandung memesan produk dari usaha P. Pada titik kesuksesan inilah P sadar akan cita-cita awalnya untuk mendirikan yayasan berbasis anak. Ia pun kemudian mendirikan wadah bermain untuk anak-anak setempat pada tahun 2006. Dengan saya mengkampanyekan banyaklah bermain dengan anak, akhirnya saya pikir aktualisasi dari gerakan dari kampanye saya diriin The Netherlands Supervised Playground Project. Sebuah playground yang disupervisi, diawasi. Bukan kita bikin playground di mana terus bebas anak main di sana sambil ngerokok, bukan. Tapi sebuah playground di mana anak itu bermain dan terlibat juga dengan orang tua yang mendampingi mereka bermain. Di sana juga akhirnya mulai ke kegiatan-kegiatan lain seperti komputer larinya ke desain grafis, nulis kreatif, atau mengetik dulu lah. Terus internet, nah habis itu fotografi, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu semua gratis. Anak-anak di lingkungan Baranang Siang, Bandung ini mayoritas hidup dengan ekonomi lemah. Padat penduduk, rawan kecelakaan dan tingginya angka kriminalitas menggerakkan hati P untuk mendirikan wadah bermain bagi mereka. Salah satunya dan yang paling digemari anak-anak adalah bermain skateboard. Tanpa disangka, antusias anak-anak dalam belajar skateboard sangat besar.
Bahkan, tak jarang anak-anak asuh P memenangkan perlombaan skateboard tingkat anak-anak. Kalau selain Maple nggak ada ya? Kecuali bikin sendiri dari beli proyek nyetak. Pemirsa, tidak hanya memfasilitasi anak-anak untuk bermain, P juga mensupport mereka yang ingin bermain skateboard secara profesional. Salah satu caranya adalah P juga rutin mengajak anak-anak latihan di skatepark yang lebih memadai seperti di sini. Selain main skateboard, P juga memberikan pelatihan desain grafis untuk anak-anak. Ayah satu putra ini memang punya perhatian besar terhadap anak-anak. Selagi ada waktu luang dan tenaga, P tak pernah lelah melayani anak-anak ini bermain dan menggambar desain. Bagi yang berminat bidang fotografi, P juga menyediakan fasilitas kamera. Dan untuk ini, ia sendiri yang turun membimbing anak-anak. Saya coba mengekspos mereka terhadap berbagai kemungkinan yang akan bisa mereka pegang suatu hari. Dan itu kan life skill, itu nggak diajarin di sekolah. Tapi itu bisa menghasilkan uang secara instan kalau mereka jago suatu hari nanti. Mereka ngegambar, mereka langsung bisa dibayar. Fotografi, mereka jadi fotografer, mereka langsung bisa dapat income. Dan alternatif skill itu yang coba saya terapin. Dan itu yang mungkin akan ngebentuk mereka punya cita-cita yang lebih solid lagi suatu hari kelak. Meski telah mendulang omset besar dan hidup berkecukupan, P tak pernah lupa akan tujuan hidupnya, mewujudkan generasi mendatang yang berkualitas dan berkemampuan mandiri. Meski tak pernah merampungkan bangku kuliah, sosok P patut menjadi inspirasi generasi muda lainnya untuk memberi sumbangsih bagi lingkungan dan masyarakat. Sebuah perjuangan murni dari ketulusan hati yang tak pernah padam. Kelurahan Warakas selama bertahun-tahun dikenal sebagai kawasan yang akrab dengan dunia hitam dan rawan kriminalitas. Maraknya peredaran narkoba dan premanisme selama bertahun-tahun pula meresahkan kehidupan warga. Hingga akhirnya pada tahun 2000, warga di Kelurahan Warakas, khususnya RW 11, melakukan penghijauan di kampungnya. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Kini RW 11 Kelurahan Warakas terlihat indah dan asri. Pemirsa, itulah salah satu liputan yang akan kami rangkum dalam segmen Seputar Kita. Seperti inilah wajah Kampung Warakas di RW 11 Jakarta Utara. Puluhan pot tanaman aneka rupa menghiasi sepanjang jalan dan gang di sini. Pemandangan yang jauh berbeda dengan Kampung Warakas bertahun-tahun lalu. Ya, sejak dulu Kampung Warakas memang lekat dengan image kumuh dan rawan kriminalitas. Citra negatif inilah yang coba diubah warganya dengan mewujudkan lingkungan hijau dan bersih. Adalah Eko Muntarmo, Ketua RW 11 Kelurahan Warakas yang menjadi penggerak warga di kampungnya. Bersama warganya, Eko memulai gerakan penghijauan sejak tahun 2000. Dengan susah payah kita mulai dari RT 006, kita hijaukan di sana dengan kebersihannya dan berkembang sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah seluruh RT di wilayah RW 011 ini Kelurahan Warakas sudah mapan, artinya sudah hijau dan bersih juga. Keberhasilan warga RW 11 Warakas dalam menjaga lingkungan tak lepas dari peran rumah kompos. Terletak di RT 10, rumah kompos yang berdiri sejak tahun 2005 ini berfungsi dalam pengolahan sampah masyarakat.
Salah seorang pengurusnya adalah Wastiman. Setiap hari dengan telaten Wastiman mengelola rumah kompos. Semua sampah yang terkumpul di sini adalah sampah rumah tangga warga. Seperti proses pembuatan kompos pada umumnya, sampah-sampah ini dicacah terlebih dahulu. Setelah itu hasil cacahan dicampur dengan IM4, sejenis bakteri yang berfungsi untuk membusukkan sampah. Setelah dibiarkan selama kurang lebih sebulan, sampah-sampah ini digiling dan siap digunakan. Kan ada warga yang membawa sampah organik maupun non-organik. Nah, kita pilah di sini. Kalau sampah non-organik kita taruh di bank sampah di sana. Yang organiknya kita cacah di sini untuk bikin kompos. Kita serahkan ke penjahit. Warga kita juga. Sisa sampah yang terdapat di bank sampah dipilah sesuai jenisnya. Setelah itu dikreasikan sesuai dengan keinginan. Seperti membuat pot-pot tanaman dari sampah botol plastik dan kerajinan tas dari pembungkus produk rumah tangga. Semua aktivitas ini dikerjakan secara bergotong royong. Dari rumah kompos inilah warga mulai membuka mata dan hatinya untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Setiap rumah mulai menanam tanaman dan menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Semuanya merupakan swadaya warga dan dari kantong pribadi. Atas upaya warganya, RW 11 Kelurahan Warakas berhasil meraih beberapa penghargaan. Di antaranya selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2006 dan 2007, mendapat penghargaan Adipura dari pemerintah. Tahun ini